Setelah 15 tahun wafat, akhirnya nama Soeharto kembali menggema di seluruh Indonesia. Bukan karena kontroversi, tapi karena sesuatu yang tak banyak orang kira akan benar-benar terjadi. Ya, pada 10 November 2025 bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia Haji Muhammad Soeharto. Sontak kabar ini langsung menghebohkan publik. Ada yang terharu, ada yang bangga, tapi juga ada yang mempertanyakan pantaskah sosok yang pernah disebut penguasa terlama di Indonesia itu kini disebut pahlawan. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Untuk memahami makna besar dari keputusan ini, kita perlu mundur jauh ke masa lalu, ke tahun 1921. Di sebuah desa kecil bernama Kemusuk, Yogyakarta, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga petani sederhana. Namanya Soeharto. Sejak kecil, hidupnya tak mudah. Ia tumbuh dalam kesederhanaan, tapi dikenal disiplin, tenang, dan penuh tekad. Setelah menamatkan sekolah dasar, Soeharto sempat bekerja sebagai pegawai magang di kantor desa sebelum akhirnya memutuskan bergabung dengan militer. Dari situlah jalan hidupnya berubah. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Soeharto ikut berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa. Namanya mulai dikenal lewat serangan umum 1 Maret 1949 ketika pasukannya berhasil merebut Yogyakarta dari tangan Belanda. Aksi itu bukan hanya kemenangan militer, tapi juga kemenangan moral, pembuktian bahwa Republik Indonesia masih berdiri, masih ada, dan belum kalah. Peristiwa inilah yang menjadi salah satu alasan utama mengapa Soeharto akhirnya diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tahun 1967, sejarah Indonesia memasuki babak baru. Soeharto resmi diangkat menjadi presiden kedua menggantikan Soekarno di tengah situasi politik yang sangat panas pasca peristiwa G30S atau PKI. Dari sinilah dimulai masa yang dikenal sebagai Orde Baru, era yang menekankan stabilitas, pembangunan ekonomi, dan keamanan nasional. Selama lebih dari 30 tahun, Soeharto memimpin Indonesia dengan tangan kuat. Di bawah kepemimpinannya lahir berbagai program besar seperti Repelita, Swasembada Pangan, dan Inpres Desa. Banyak rakyat di era itu mengingat masa pemerintahannya sebagai masa di mana harga sembako stabil, jalan-jalan dibangun, dan Indonesia mulai dikenal dunia. Nama saya Hamli dari Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai. Saya mau tanya, mengapa presiden di Indonesia cuma satu, padahal Indonesia sangat luas? Ya terang gitu. Nanti kalau presiden itu hanya satu untuk memimpin negara dan bangsa itu. Kalau sampai 2-3 itu, nanti lantas tidak bisa berjalan dengan baik. Banyak pemimpin, banyak kapten, kemudian lantas ya negara menjadi rusak gitu. Jadi memang tidak boleh, menurut undang-undangnya memang hanya satu, tidak boleh satu aja hanya untuk 5 tahun. Setelah 5 tahun boleh dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Setelah 5 tahun kemudian lantas bertanggung-jawaban bisa juga dipilih lagi untuk berapa? 5 tahun. Begitu seterusnya ya. Nah, kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Karena siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Namun, tak ada kekuasaan yang abadi. Memasuki akhir 1990-an, badai datang. Krisis ekonomi Asia menghantam, ditambah tekanan sosial dan politik yang semakin besar. Gelombang reformasi pun pecah dan pada 21 Mei 1998, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Mulai hari ini pula Kabinet Pembangunan 7 dimisioner dan pada para menteri saya ucapkan
Terima kasih. Langkah itu menandai berakhirnya Orde Baru dan membuka lembaran baru bagi bangsa ini, reformasi. Soeharto meninggal dunia pada 27 Januari 2008 dan dimakamkan di Astana Giribangun, Solo. Meski jasadnya telah lama beristirahat, perdebatan tentang sosoknya tak pernah benar-benar berhenti. Bagi sebagian orang, Soeharto adalah bapak pembangunan, pemimpin yang menegakkan disiplin dan membawa kemajuan ekonomi. Namun bagi sebagian lain, masa pemerintahannya juga menjadi pengingat akan pentingnya kebebasan dan transparansi. Dan kini, setelah 15 tahun kepergiannya, negara akhirnya memberikan pengakuan resmi atas jasa dan perjuangannya di masa awal kemerdekaan. Soeharto ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sebuah gelar yang melampaui politik dan waktu, sekaligus mengingatkan kita bahwa sejarah selalu punya dua sisi, terang dan bayangan. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, satu hal yang pasti, sejarah tidak bisa dihapus, hanya bisa dipahami. Soeharto mungkin bukan sosok yang sempurna, tapi ia adalah bagian besar dari perjalanan bangsa ini. Dan mungkin, dengan gelar pahlawan ini, kita diajak untuk melihat sejarah dengan lebih bijak, bukan untuk melupakan, tapi untuk belajar agar masa depan Indonesia bisa berdiri lebih kuat dari masa lalu.